Pernah lihat video viral soal hari pertama di neraka? Isinya lucu katanya, visualnya keren, naratornya ramah, bahkan ada kolam rebus dosa yang katanya hangat dan nyaman. Sekilas seperti parodi, dan inilah gambaran dunia sekarang. Betapa manusia semakin gak takut dan hormat sama Tuhan. Zaman sekarang, neraka bukan lagi dianggap serius. Yang dulu jadi peringatan, sekarang dijadikan konten lucu. Bahkan banyak yang nonton sambil ngakak, kasih komentar, lalu bagikan ke teman-teman. Keren juga ya neraka, estetik banget. Kira-kira begitulah gaya pikir generasi sekarang ini. Padahal Alkitab gak pernah gambarkan neraka sebagai tempat lucu. Yesus sendiri bilang itu tempat penuh penderitaan, ratapan, dan kertak gigi. Matius 13 ayat 42. Tapi sekarang neraka dikemas seperti taman hiburan. Yang bahaya, makin lama makin banyak orang percaya kalau neraka itu cuma mitos atau sekedar cerita zaman dulu, atau lebih parah lagi, itu tempat untuk menakut-nakuti orang. Lucunya ini bukan hal baru. Sejak di Taman Eden, si ular sudah pakai strategi serupa. Waktu Hawa ragu makan buah itu, ular berkata, nggak bakal mati kok, malah kamu akan punya pengetahuan jadi kayak Allah. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Singkatnya, tenang aja, nggak bahaya. Dan sekarang strategi itu dipakai lagi. Tenang aja, neraka nggak seseram itu kok, malah rame, banyak teman, nyaman, bisa ngobrol, sama seperti dulu. Kebohongan dibungkus dengan kenyamanan dan rasa penasaran. Dan manusia lagi-lagi percaya. Yang lebih menyedihkan, gereja sekarang pun mulai kehilangan suara. Makin jarang kita dengar khotbah tentang kekudusan, tentang dosa, tentang penghakiman, apalagi tentang neraka. Seolah-olah itu semua terlalu keras, nggak relevan, atau bisa bikin jemaat kabur. Akhirnya yang dikhotbahkan adalah yang ringan, yang menyenangkan telinga, yang cocok dengan algoritma sosmed. Padahal justru pesan-pesan itulah yang bisa menyelamatkan jiwa manusia. Bandingkan dengan kisah Yunus, waktu dia dengan enggan sebenarnya diutus Tuhan ke Niniwe untuk memberitakan penghakiman, dia cuma ngomong satu kalimat pendek, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Dan apa yang terjadi? Semua orang dari rakyat jelata sampai raja bertobat. Mereka berpuasa, berkabung, dan memohon belas kasihan Tuhan. Yunus 3 ayat 5 sampai 10. Bahkan rajanya sendiri turun dari tahtanya dan duduk di abu. Bayangkan, satu pesan keras, satu kota bertobat. Tapi hari ini kita khawatir kalau khotbah terlalu keras, nanti jemaat unfollow, nggak datang lagi, dan mereka akan stop transfer persembahan. Jadi jangan heran kalau generasi sekarang lebih takut ditolak manusia daripada ditolak Tuhan. Karena di gereja pun mereka jarang sekali dengar bahwa Allah itu bukan cuma kasih, tapi juga adil. Bahwa surga dan neraka bukan simbol, tapi kenyataan. Dan kalau mimbar sudah mulai bungkam soal kebenaran yang tidak nyaman, iblis nggak perlu bekerja keras, dia hanya tinggal tunggu. Inilah yang dulu pernah ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa di akhir zaman akan muncul banyak pengejek. Mereka akan menertawakan segala sesuatu tentang akhir zaman, termasuk penghakiman. 2 Petrus 3 ayat 3. Dan sekarang kita melihatnya jelas, neraka jadi bahan candaan, dosa jadi gaya hidup, dan kekudusan dianggap lucu-lucuan. Satu hal yang harus kita ingat, kasih Allah itu besar, tapi keadilannya juga nyata. Neraka bukan hoax, itu tempat yang real, dan gak ada tombol keluar setelah masuk ke sana. Dan kalau kita tahu kebenaran tapi memilih diam, itu sama saja membiarkan orang lain tertipu. Sudah cukup kita diam. Jangan cuma bicara kasih Tuhan, tapi beranilah juga memberitakan penghakimannya. Karena Injil tanpa peringatan adalah kebohongan. Amin.